Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji dan guru pamong. Perkenalkan, nama saya Radita Tikasari, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, tahun 2021, Prodi PGSD. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran uji kinerja secara daring di kelas 5 dengan tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1 di SD Negeri 03 Karanganyar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Di sini siapa yang belum hafal lagu dari Sabang sampai Merauke? Dari Sabang sampai Merauke. Sambung menyambung jadi Indonesia berjanji mendukung tanah air, airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, sambungan dari satu Indonesia. Berjanji padamu mendukung tanah airku Indonesia. Nah, sudah menyanyikan lagu apa anak-anak? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Dengan adanya lagu ini kita dapat meningkatkan rasa nasionalisme kita. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang gerak pada hewan dan manusia. Siapa di sini yang tahu bagaimana cara kelinci itu bisa melompat? Itu pakai apa? Kaki. Kelinci melompat pakai apa? Pakai Kaki. Pakai kaki. Kalau burung itu bisa terbang pakai apa? Sayap. Pakai sayap. Kalau ular bisa jalan pakai apa? Apa, Bu? Ular berjalan pakai apa? Pakai perut. Nah, kalau ular itu bisa berjalan, bisa berpindah tempat itu pakai perut. Beda sama manusia sama hewan kelinci. Kalau kelinci itu pakai kaki, kalau ular itu pakai perut. Ada apa saja anak-anak? Ya, benar sekali. Ada kelinci. Kelinci tadi bagaimana bisa melompat? Karena ada Kaki.
hidup, manusia, dan juga hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Alat gerak dibagi menjadi dua. Ada alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, dan alat gerak pasif adalah tulang. Sekarang perhatikan gambar ini. Tulang adalah yang ini, yang ibu tunjuk dengan panah. Ini adalah tulang yang disebut dengan alat gerak pasif. Sedangkan ini yang berwarna kemerahan pada gambar, ini adalah otot. Otot merupakan alat gerak aktif. Nah, alat gerak tadi ada dua jenis. Yang pertama alat gerak aktif dan alat gerak apa namanya? Alat gerak Pasif. Untuk alat gerak aktif itu namanya apa? Otot. Kalau alat gerak pasif? Tulang. Pasif itu yang menjalankan tulang itu bisa bergerak itu karena otot. Otot disebut dengan alat gerak aktif karena dapat bergerak. Sedangkan tulang disebut dengan alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Jadi tulang dapat bergerak dengan bantuan dari otot. Nah, sekarang kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Alat gerak hewan diantaranya adalah kaki, kemudian sayap, sirip, dan juga otot perut. Nah, sekarang Bu Guru tanya, hewan apa yang bisa bergerak karena kaki? Siapa yang bisa jawab? Ayam. Kelinci. Kelinci. Kalau sayap? Burung. Burung. Kalau sirip? Ikan. Sirip itu ikan. Kalau otot perut tadi apa? Ular. Ular itu pakainya otot. alat gerak ini adalah sayap, sirip, dan juga otot perut tidak hanya digunakan untuk bergerak. Pada beberapa hewan, alat geraknya dapat juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan juga berenang. Nah, sekarang kita akan melihat hewan yang bergerak dengan kaki. Perhatikan gambar hewan berikut ini. Kuda merupakan salah satu contoh hewan yang bergerak dengan kaki. Dan di sini ya, begitu juga dengan katak. Katak bergerak juga dengan kaki. Dan juga orangutan. Orangutan ini bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, orangutan ini selain menggunakan kaki, dia juga bergerak dibantu dengan lengannya. Masih banyak lagi ya contoh-contoh hewan yang bergerak dengan kaki yang lainnya. Kemudian hewan yang bergerak dengan sirip. Tahukah kamu hewan apa itu? Hewan apa? Benar sirip. Hewan yang bergerak Ikan. adalah ikan. Ikan. Kemudian Kalau otot hewan perut yang bergerak tadi apa? otot Ular. ya, hewan Yang melata ya? adalah ular. Kemudian hewan yang bergerak dengan sayap. Nah, kamu pasti tahu hewan yang bergerak dengan sayap. Burung. Sama apa itu? Burung. Lebah. Tawon. Lebah. Kupu-kupu. Ya, kupu-kupu juga bisa. Nah, sekarang Kupu-kupu coba burung. kalian perhatikan hewan berikut. Ya, ini adalah kelinci. Jika kalian amati, apa ya kira-kira alat gerak dari kelinci? Apa alat geraknya? Kaki. Fungsinya untuk apa? Untuk bergerak. Gerak. Ya, untuk bergerak atau meloncat, Meloncat-loncat melompat. kan kakinya ini.
Sekarang perhatikan lagi gambar ini. Di sini ada gambar kelinci dan juga siput. Nah, tadi kalian sudah mengetahui ya kalau kelinci bergerak dengan menggunakan kaki. Nah, sedangkan kalau siput ini bergerak menggunakan apa ya? Apa perbedaan alat gerak kedua hewan di samping? Apa? Yang Apa satu pakai perbedaannya? Yang pakai kaki yang apa? kelinci. Kelinci. Kalau pakai Otot perut. perut. Ya. Sudah tahu ya perbedaan dari kelinci dan siput ketika berjalan. Ya. Bergerak terus. Jadi perbedaannya kalau kelinci bergerak menggunakan kaki, sedangkan siput bergerak menggunakan otot perut. Ya. Nah, ini siput bergerak dengan menggunakan otot perut. Sedangkan ada lagi hewan ubur-ubur. Ubur-ubur bergerak dengan menggunakan tentakel. Tentakel itu alat geraknya ubur-ubur namanya, tentakel. Sekarang kita akan mempelajari tentang kelompok hewan. Kelompok hewan dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya seperti kelinci, kucing, burung, ular, ikan, dan juga katak. Dan yang kedua adalah invertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang di tubuhnya. Contohnya seperti cacing, kupu-kupu, lebah, siput, dan semut. Hewan invertebrata ini sebagian besar hewan itu lunak, tidak seperti hewan vertebrata. Nah, kelompok hewan itu ada dua. Yang pertama hewan apa? Vertebrata. Kedua, Invertebrata. kalau hewan vertebrata itu gimana? Memiliki tulang punggung atau tidak? Vertebrata. Tidak. Vertebrata. Kalau vertebrata itu memiliki tulang belakang, kalau invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Contoh hewan yang tidak memiliki tulang belakang apa? Cacing, kupu-kupu, lebah, siput, semut, Kalau hewan yang memiliki tulang belakang, kelinci, burung, ular. Lagi, kedua kelompok hewan ini umumnya memiliki alat gerak yang serupa. Seperti contohnya kucing dan semut. Kucing bergerak dengan menggunakan kaki dan semut bergerak juga dengan menggunakan kakinya. Padahal yang satu adalah hewan vertebrata, sedangkan semut hewan invertebrata. Sama juga dengan kupu-kupu dan burung. Kupu-kupu bergerak menggunakan sayapnya. Burung pun bergerak dengan kemudian adalah contoh-contoh hewan vertebrata dan hewan invertebrata. Aska, coba disebutkan hewan vertebrata itu apa saja dari gambar itu. Apa, Bu? Hewan vertebrata itu coba disebutkan dari gambar itu, ada gambarnya. Hewan vertebrata itu yang kelompok atas, apa saja itu? Ini namanya apa? Bulan, kingkong, Oh, terus? Ya, kingkong. Terus? Ini ya, Terus apa? kelinci, Ini apa? Hah? lumba-lumba, Kelinci. Terus lumba-lumba. Terus yang ini? katak, Katak ini? ikan, Hah? Ikan. Terus atas ikan? tikus, Tikus, sebelah tikus. Apa? anjing, Anjing. Terus sekarang Umar. Hewan invertebrata kelompok bawah itu ada apa saja? siput, gurita, capung, kepiting, Terus kepiting. Ini apa?
Cacing. Cacing, sebelahnya cacing. Kupu-kupu. Kupu-kupu, bawahnya kupu-kupu. Belalang. Belalang. Paling atas ini apa? Penguin. Lobster. Lobster. Nah, itu tadi contoh jenis hewan vertebrata dan invertebrata. Kalau vertebrata memiliki tulang belakang, kalau invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Sekarang perhatikan hewan ini. Ini adalah kelelawar. Dan yang ini adalah lalat. Tahukah kamu apa perbedaan dari kedua hewan ini? Apa perbedaan dari kelompok hewannya? Apa? Kalau kelelawar itu memiliki atau tidak tulang belakang? Nah, kalau kelelawar tidak. Kalau satunya lalat punya tulang belakang? Ya tidak. Tidak. Lalat Kita coba lihat. termasuk hewan Coba. vertebrata, sedangkan lalat ini termasuk hewan invertebrata. Sekarang kita akan mempelajari apa saja perbedaan hewan vertebrata dan invertebrata. Coba sekarang kalilah dibaca. Hewan vertebrata itu apa saja? Yang pertama? Dibaca memiliki Gitu. tulang belakang. Terus yang kedua? Memiliki yang Seperti memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, badan, kaki. terus yang bawah? Memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut sampai ke pembuangan. Sekarang Diandra yang invertebrata dibaca. Vertebrata tidak memiliki tulang belakang. Terus Memiliki alat pencernaan yang memanjang dari mulut ke pembuangan. terus bawah. Yang ketiga, Memiliki alat pencernaan yang memiliki memanjang. pencernaan yang sederhana. Nah, sekarang perhatikan. Kelelawar. Kelelawar ini adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Bisa kalian lihat di sini tulang belakangnya. Dan ini adalah hewan lalat. Nah, bisa kalian lihat ya perbedaannya. Kelelawar ini memiliki tulang belakang. Sedangkan lalat tidak memiliki tulang belakang. Jadi kelelawar adalah vertebrata dan lalat invertebrata. Gerak manusia itu ada dua. Yang pertama alat gerak aktif itu Ya, disebut iya. otot karena dapat bergerak. Kemudian untuk alat gerak pasifnya disebut tulang. Disebut tulang karena tanpa gerakan otot tulang itu tidak dapat melakukan gerakan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang ide pokok. Nah, informasi utama itu disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok itu merupakan inti atau dasar masalah dari suatu teks bacaan. Ide pokok dalam teks itu juga disebut biasanya pokok pikiran atau gagasan utama karena itu berisi tentang gagasan dasar penulis. Merupakan inti atau dasar permasalahan suatu dasar permasalahan suatu kemudian suatu ide teks. pokok itu ide pokok disebut apa? Pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok? Yang pertama teksnya dulu dengan seksama dipahami semua isi teksnya. Kemudian yang kedua itu kita mencari kalimat utama. Namanya kalimat utama itu terletak di awal paragraf. Nah, kemudian baru ide pokok itu dapat kita temukan pada kalimat utama tersebut. Sekarang Diandra, bagaimana cara menemukan atau menentukan ide pokok? Langkah yang pertama gimana Diandra? Bacalah
Bacalah teks dengan saksama secara keseluruhan. Ya, terus yang kedua. Carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Nah, itu tadi bagaimana cara kita menentukan ide pokok. Di sini ada bacaan tentang gurita. Gurita itu merupakan salah satu jenis hewan tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita itu dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet itu untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, dari cerita tadi, gurita itu memiliki tulang belakang atau tidak? Tidak. Nah, tidak memiliki tulang belakang. Nah, apakah daya ingat yang dimiliki gurita itu kuat? Kuat. Kuat. Daya ingat yang dimiliki oleh gurita itu kuat. Bisa memecahkan masalahnya dengan cara mengingat pengalamannya ketika dia menyelesaikan masalah yang sama. Jadi ketika ada masalah yang sama, seekor gurita itu dapat menyelesaikan masalahnya dengan pernah mengalaminya. Terus kemudian alat gerak pendorong yang digunakan gurita itu namanya apa? Namanya? Pendorong? Jet untuk yang digunakan gurita agar bergerak cepat dan berenang jauh. Nah, dari sini mana yang termasuk kalimat utama, Umar? Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, gurita merupakan salah satu jenis hewan tinggal kalimat utama, maka letak kalimatnya ada di awal paragraf. Guru akan memberikan tugas anak-anak tentang kalian silakan menemukan ide pokok. Salah satu makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila pada manusia dan hewan menggunakan organ yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Nah, sekarang Giselda, paragraf ketiga, organ Gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan penggerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang tersebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot tersebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak pada saat otot
yang menempel pada tulang bergerak. Otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, dari bacaan tadi, silahkan anak-anak temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf. Tadi ada 5 paragraf. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kemudian kalimat pengembangnya, Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. terus kemudian Tiana, paragraf yang kedua ide pokoknya apa? Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Kalimat pengembangnya, Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. terus kemudian ikhlas, paragraf ketiga, ide pokoknya apa? Organ gerak pada memiliki kecepatan. Terus kalimat pengembangnya, Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan itu pasif berupa tulang dan aktif berupa otot. sekarang Uma, paragraf keempat. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Kalimat pengembangnya, Tanpa adanya alat gerak aktif yang mengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. sekarang disiaga paragraf terakhir. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Terus kalimat pengembangnya, Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. nah itu tadi tentang ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah sekarang di sini ada bagaimana cara mengembangkan ide-ide pokok menjadi sebuah paragraf. Ide pokok organ gerak terdiri atas 2 macam. Coba Aska, kembangkan ide pokok tersebut. Organ gerak terdiri atas 2 macam. Terus Organ gerak manusia terdiri organ gerak atas dan organ gerak bawah. Bagian tubuh yang termasuk tulang anggota gerak atas adalah lengan, tulang hasta, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan, tulang pengumpil, dan tulang jari tangan. Sedangkan organ bawah manusia terdiri dari kaki kiri dan kaki kanan. terus sekarang Kalila. Organ gerak banyak sekali fungsinya. Masing-masing dari tulang gerak dan alat gerak tersebut memiliki kemampuan dan fungsi-fungsi yang berbeda-beda pula. Pada dasarnya fungsi dari semua organ gerak adalah sama, yaitu untuk mempertahankan hidup dan membantu aktivitas kehidupan manusia lainnya. Sekarang di Zelda yang terakhir. Ada yang membantu untuk berjalan atau bergerak. Manusia bergerak dengan bantuan tulang dan otot. Tanpa tulang manusia tidak dapat berdiri tegak dan tidak ada yang melindungi organ-organ penting. Tanpa otot manusia juga tidak bisa bergerak dan menjadi sangat rapuh. Semua organ bergerak sangat penting untuk kehidupan. Kita tepuk semangat dulu agar kita lebih semangat. Udah bisa tepuk semangat? 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat.
bergerak dengan cara melompat? Mic-nya dinyalakan. Kelinci. Kata. Ya, kata. Terus kalilah hewan yang bergerak dengan cara terbang. Burung. Burung. Terus apa lagi? Kupu? Lebah. Lebah. Terus satu lagi. Kupu-kupu. Kupu. Ikhlas. Hewan yang bergerak dengan siripnya. Ikan. Adakah pertanyaan atau ada yang perlu ditanyakan dari pembelajaran tadi? Ada tidak? Saya mau tanya, emang ada ya hewan yang nggak punya tulang sama sekali itu ada nggak, Bu? Ada, kan hewan invertebrata itu hewan yang tidak memiliki tulang belakang, tapi dia itu menggunakan tulang lunaknya. Seperti tadi kayak ular, dia kan legot-legot itu kan pakai tulang perutnya. Dia kan tidak memiliki tulang seperti kita atau seperti hewan-hewan yang pakai kaki. Itu ya. Gundul, gundul, pacucuk, Berdoa mulai. Pulangnya hati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.